Halo guys, saya rasa saat ini yang menjadi kekhawatiran kita terbesar adalah soal kemungkinan besar akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Ini sehubungan dengan semakin tingginya eskalasi perang antara Israel dan Iran ini, dan sekarang melibatkan Amerika Serikat yang sebagaimana kita tahu hari Minggu kemarin telah melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan Fordo yang diklaim tanpa material radioaktif berbahaya di lokasi tersebut. Tapi serangan ini jelas merupakan eskalasi signifikan dalam konflik Iran-Israel dan sekarang Amerika Serikat. Dan ini memicu reaksi keras di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Jadi serangan ini memicu kontroversi politik di Amerika Serikat karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres dan dianggap melanggar konstitusi oleh beberapa politisi konservatif dan juga partisan. Nah, Presiden Trump membela tindakannya dan bahkan mengancam serangan lebih lanjut jika Iran tidak berdamai. Nah, serangan ini juga memicu reaksi keras dari PBB dan organisasi internasional lainnya. Kita kemarin lihat Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan ini sebagai eskalasi berbahaya dan ancaman bagi perdamaian global. Dari Uni Eropa juga mendesak agar dilakukan deeskalasi dan kembali ke meja perundingan dan menegaskan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Nah, sementara itu Rusia dan negara lain juga mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran terhadap piagam PBB. Dan organisasi Islam OKI juga menyatakan solidaritas dengan Iran dan mengutuk agresi Israel dan Amerika Serikat. Nah, sementara itu Iran merespon dengan mengancam akan melakukan serangan balasan dan memperingatkan bahwa serangan ini sebagai serangan yang sangat berat dan tak bisa dipulihkan. Ya, saya rasa serangan ini memang sangat berdampak dan sangat berpengaruh terhadap hukum internasional. Karena begini, legalitas serangan ini dipertanyakan karena tanpa otorisasi PBB dan tanpa ancaman langsung. Dan yang berikutnya adalah pengaruh terhadap pasar energi. Karena harga minyak dan premi asuransi di Asia dipantau ketat ya, karena ketegangan di Selat Hormuz, dan ini berpotensi mengganggu pasokan energi. Dan ya saya rasa memang negara-negara seperti India, Arab Saudi, Oman ini harus lebih gencar menyerukan dialog dan diplomasi ini sebagai jalan keluar. Jadi kalau kita lihat kemarin ya, update 2 hari kemarin lah, 22-23 Juni 2025 kemarin ini, ya PBB telah menggelar sidang darurat membahas eskalasi konflik ini dan menyerukan penahanan diri. Nah, sementara itu media satelit Maxar juga merilis kerusakan fasilitas nuklir Iran terutama di Fordo dan menunjukkan dampak luar biasa dari serangan. Nah, Pakistan juga mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyerukan diplomasi. Dan ini pun memicu demonstrasi di banyak negara menentang serangan Amerika Serikat. Dan ini terjadi di banyak negara termasuk bahkan di Filipina ya. Nah, Trump sendiri mengisyaratkan kemungkinan perubahan rezim di Iran dan memperkuat ketegangan politik. Ya, serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran ini telah memperburuk ketegangan regional dan menimbulkan ancaman luas dari komunitas internasional. Saya rasa sangat dibutuhkan diplomasi dan deeskalasi menjadi fokus utama gitu, harus menjadi fokus utama untuk mencegah konflik yang lebih luas dan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya serangan Amerika Serikat ke Iran ini terhadap Indonesia? Yang jelas adalah yang paling dikhawatirkan soal dampak ekonomi dan energi. Karena kita, Indonesia ini kan negara pengimpor minyak ya, dan ini sangat rentan terhadap gangguan pasokan minyak global. Ketegangan di Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama ekspor minyak dunia, ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Bahkan diprediksi ini bisa mencapai 130 dolar Amerika per barrel dalam skenario terburuknya. Nah, kenaikan harga minyak akan memicu inflasi di Indonesia dan menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah yang berpotensi membebani APBN kita. Kita lihat pasar saham energi di Indonesia juga menunjukkan kenaikan harga saham ya, terutama minyak dan gas karena sentimen resiko geopolitik yang semakin meningkat ini. Nah,
DPR Indonesia telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri untuk membahas sikap resmi Indonesia terhadap konflik ini dengan menekankan posisi non-blok dan tidak memihak kepada manapun dalam konflik ini. Dan ya saya rasa memang harus begitu ya, karena ketegangan yang meningkat di Timur Tengah ini berpotensi memicu gelombang ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia termasuk Indonesia. Jadi Indonesia saya rasa memang kita perlu waspada terhadap potensi gangguan rantai pasok dan pengaruh geopolitik yang lebih luas akibat eskalasi konflik ini. Ya, jadi begitulah kira-kira kondisinya. Banyak yang tanya, lo pihak mana bro, Iran, Israel? Saya tidak memihak manapun dan saya tidak pernah memihak perang, karena dalam perang menang jadi arang, kalah jadi abu. Salam.